Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara mini presentasi yang diadakan oleh PAUD KB Lazan Edu Center. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naini Fauzia. Alhamdulillah, semua ibu dan bapak sudah berkumpul pada hari ini. Pada pagi ini, kami dari tim PAUD KB Lazan Edu Center akan mempersiapkan penyusunan kurikulum Merdeka yang akan segera diimplementasikan. Di sini saya akan memberitahukan siapa saja tim penyusun kurikulum yang ada di PAUD KB Lazan Edu Center. Sebagai ketua tim penyusun kurikulum Merdeka yang ada di PAUD KB Lazan Edu Center, yaitu ada Kepala PAUD, Ibu Normala. Selanjutnya ada Sekretaris, saya sendiri yaitu Naini Fauzia. Ada Bendahara, itu Ibu Hanifah Fauziana. Koordinator pengembangan dan disupport oleh Ibu Rima Puspitasari. Mohon izin kepada Bapak dan Ibu, sharing session kali ini akan kami record. Untuk slide sharing dan record akan dibantu oleh Ibu Rima Puspitasari. Alhamdulillah pada tahun 2023 kami dari PAUD Lazan sudah mendaftarkan sebagai lembaga yang mengikuti Merdeka Mengajar. PAUD KB Lazan Edu Center mendaftarkan menjadi Merdeka Berubah. Perlu bagi kami menyampaikan sudut pandang apa yang telah kami pelajari pada platform Merdeka Mengajar. Ibu Rima Puspitasari, apakah sudah siap? Ya, insya Allah sudah siap, Bun. Oke. Untuk mempersingkat waktu kepada Ibu Normalnya sebagai Kepala PAUD KB Lazan Edu Center, kami persilahkan. Ya, baik Bunda Rima, apakah sudah siap untuk proses recording? Ya, insya Allah sudah siap, Bun. Ya, baik. Terima kasih Bunda Rima. Oke, saya mohon izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat untuk presentasinya? Sudah, Sudah. Miss. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir untuk mengikuti sharing session pada program persiapan menuju implementasi kurikulum Merdeka yang kami laksanakan sebagai tim pelaksana, yaitu tim persiapan implementasi kurikulum Merdeka PAUD KB Lazan Edu Center, hari Sabtu 18 Februari 2023. Nah, di sini kami hanya sedikit untuk membagikan insight atas apa yang telah kami pelajari melalui platform Merdeka Belajar. Yang pertama, perlu kita merefleksikan diri. Kenapa ya kurikulum perlu berubah? Padahal mungkin sebagai guru, sebagai tim pelaksana, banyak hal yang juga dikerjakan. Selain itu, ketika harus ada perubahan kurikulum, tentunya kita sebagai tim pelaksana lapangan harus belajar lagi dan lagi, yang pastinya itu membutuhkan ekstra waktu, ekstra energi, serta materi, dan lain-lain. Tapi kenapa? Kok kurikulum perlu kita rubah? Kenapa kita perlu terlibat di dalam perubahan kurikulum yang saat ini sedang dibangun dan juga dipersiapkan bentukannya oleh pihak pemerintah pusat? Pada dasarnya, kurikulum yang baik itu memang menyesuaikan zaman. Itu sebabnya dalam Islam sendiri ada di dalam sebuah dalil menyebutkan bahwa didiklah anakmu sesuai zamannya. Kemudian kurikulum yang baik itu karena hakikatnya memang menyesuaikan zaman. Dan juga kurikulum harus bersifat dinamis, siap diperbaharui,
terus berkembang, dan balik lagi karena anak sebagai subjeknya, anak sebagai tim pelaksananya, anak sebagai penerima manfaatnya, maka haruslah disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan anak. Kita bisa merefleksikan diri, kenapa kurikulum ini perlu berubah? Karena memang zamannya juga sudah berubah. Kalau dulu mungkin ketika Bapak Ibu atau orang tua kita masih kecil-kecil, masih bersekolah di kala itu kalau mau cari sumber materi ya, mau tahu ini hal-hal pembelajaran ini tentang apa, itu tentang apa, kenapa begini, kenapa begitu, itu sumber belajar kita terbatas lebih kepada media cetak. Hanya dari buku, dari majalah, atau koran-koran yang ada. Kemudian begitupun juga dengan cita-cita. Kalau dulu kita ketika ditanya cita-citanya mau jadi apa, itu jawaban kita sebagai anak-anak masa itu masih sangat terbatas. Mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi insinyur, seperti itu. Kemudian kalau sekarang itu zamannya sudah berubah. Saat ini kita mengasuh anak-anak di level generasi alfa ya. Kalau untuk yang level TK atau usia PAUD, nah kalau untuk level SD itu juga masih di zamannya generasi Z ya. Sehingga mereka itu merupakan native digital. Mereka aktif sekali menggunakan internet. Dan sumber belajar saat ini itu tidak hanya dari buku, tapi juga dari gadget. Sudah ada di dalam genggamannya. Jadi kalau misalnya gurunya tidak ikut belajar, gurunya tidak ikut mendalami, itu pasti anak-anak apakah akan merasa bahwa proses belajarnya bersama guru akan bisa jauh lebih menyenangkan dibanding bersama gadgetnya, seperti itu. Itulah yang membuat kita harus segera berubah, harus beradaptasi dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Kemudian saat ini cita-cita anak-anak kita sudah semakin meluas. Ada yang ingin jadi YouTuber mungkin, atau ada mungkin yang ingin membuat aplikasi digital, sehingga peran kita sebagai guru sangat perlu juga mendigital. Seperti itu ya Ibu-Ibu dan Bapak, sehingga kita sebagai tim pelaksana, tim pengelola, itu diharapkan bisa memberikan pendidikan yang sesuai dengan zamannya, yang diharapkan bisa membersamai anak-anak, sehingga kodratnya sebagai insan yang diharapkan bertumbuh mulia, berkembang mulia, itu bisa mencapai capaian itu ketika nantinya mereka dewasa. Karena kita saat ini adalah berdasarkan apa yang kita dapatkan dari pendidik-pendidik kita terdahulu, dan harapannya saat ini kita mendidik generasi-generasi masa depan yang jauh lebih baik daripada kita. Kemudian ada sebuah pepatah mengatakan it takes a village to raise a child, bahwa membutuhkan satu masyarakat sedesa untuk membersamai tumbuh kembang satu orang anak saja. Itu sebabnya kita perlu bergandengan tangan. Di sini kami ucapkan terima kasih kepada beberapa orang tua, peserta didik, wali murid yang ikut hadir dalam sharing session pagi ini. Di sini kita butuh bergandengan tangan, baik di masyarakat dalam lingkup kecil, antar tetangga, kemudian meluas lagi, hingga menjadi satu negara. Sehingga perubahan kurikulum ini diharapkan bisa membersamai sesuai dengan kebutuhan lingkungannya. Seperti itu. Menurut Ki Hajar Dewantara sendiri, ada 3 pilar pendidikan yang memang harus berkolaborasi maksimal, yaitu pihak orang tua selaku pendamping di rumah, dan rumah adalah madrasah pertamanya anak-anak. Kemudian lingkungan masyarakatnya, karena anak itu akan tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri nantinya, dan perlu didukung oleh lingkungan masyarakatnya. Dan juga sekolah sebagai mitra, di mana PAUD khususnya kita merupakan fondasi, di mana anak-anak sudah mendapatkan fondasi pertamanya dari rumah, kemudian mendapatkan fondasi keduanya dari lembaga PAUD. Dan mudah-mudahan kita bisa membersamai sepenuh hati, sehingga anak-anak ini bisa menjadi seorang insan yang diharapkan mencapai cita-citanya dan bermanfaat bagi masyarakatnya nanti. Karena sangat mungkin bagi anak-anak kita untuk nantinya ketika mereka dewasa, mereka menjadi pemimpin atas masyarakat di masanya.
Dan ada beberapa juga yang perlu diperhatikan bahwa rujukan pengembangan kurikulum haruslah merujuk pada kebutuhan anak-anak, kemudian pendapat anak-anak kita hargai, pengalaman mereka kita libatkan sehingga pengalaman positif terus memberikan manfaat di setiap prosesnya. Kemudian hasil belajar serta kepentingan murid. Mengapa kita perlu mengadaptasi kurikulum yang saat ini akan diberlakukan? Karena setiap kurikulum itu merupakan ruhnya dunia pendidikan. Ketika kurikulum ini tidak kita persiapkan dengan baik, di dalam lembaga tersebut ruhnya seperti tidak tercipta. Dan ruh kurikulum ini itu perlu kita bangun melihat kondisi keadaan lingkungan kita, perubahan lingkungan kita. Kalau dulu Depok itu masih terbatas pada lingkungan yang hanya terdiri dari rumah-rumah saja, sekarang mungkin di lingkungan kita sudah ada jalan tol. Sekarang mungkin di lingkungan kita sudah terbangun ruko-ruko yang mulai tinggi-tinggi, apartemen-apartemen, sehingga perlu diadakan perubahan adaptasi kurikulum supaya kegiatan bisa terlaksana sesuai dengan kondisi lingkungan dan ekosistemnya. Kemudian, kurikulum juga tidak bisa disamaratakan dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke tidak bisa disamaratakan, karena adanya perbedaan letak geografis, budaya, dan juga sosiologis. Itu yang perlu menjadi pertimbangan kita, ayo kita berubah sama-sama. Karena tadi ya, kembali lagi bahwa untuk membersamai satu orang anak itu butuh semua masyarakat bergandengan tangan. Dan salah satu yang perlu menjadi pertimbangan mengapa kurikulum ini perlu segera diadaptasi yaitu adanya keanekaragaman latar belakang, perbedaan kelompok masyarakat yang memasukkan anaknya di setiap lembaga, perbedaan kemampuan murid yang ada di lembaga kita, itu bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan yang nantinya akan bisa mengembangkan adaptasi proses pembentukan kurikulum kita. Di sini di pemerintah Indonesia saat ini sebetulnya sudah memberikan waktu dari sejak tahun 2020 sampai 2021 itu merupakan proses di mana kajian akademik, pengembangan kurikulum, dan penyiapan regulasi itu dilakukan. Kemudian di tahun 2021 sampai 2022, kurikulum Merdeka ini sudah dilakukan uji coba terbatas pada lebih dari 2.500 satuan pendidikan. Kemudian di tahun 2022 sampai tahun 2023, penerapan lebih luas secara sukarela sudah dilaksanakan. Nah, kita saat ini berada di tahun 2023 sampai di tahun 2024, yaitu pada bagian rencananya tahun ini adalah tahun terakhir lanjutan penerapan lebih luas secara sukarela. Karena di tahun 2004-2025 kurikulum Merdeka akan ditetapkan sebagai kurikulum nasional. Jadi kalau kita tidak ingin beradaptasi segera, mau menunggu, itu kemungkinan di tahun depan ketika kurikulum ini sudah ditetapkan sebagai kurikulum nasional, kita akan semakin merasa kesulitan. Karena waktu kita untuk mendalami, menggali lebih kurikulum ini mungkin sudah lebih terbatas dibandingkan jika kita bergerak segera. Seperti itu. Alhamdulillah, di sini saya sangat memotivasi kepada lembaga lain yang ikut hadir. Yuk kita sama-sama masa pendaftaran untuk pengguna persiapan implementasi kurikulum Merdeka masih diadakan pendaftarannya sampai 31 Maret. Jadi besar harapan kami bagi lembaga-lembaga lain yang ikut hadir pada pagi hari ini, kita siap belajar bersama, siap berubah bersama. Dan semoga kita bisa membersamai generasi Indonesia yang lebih baik untuk masa selanjutnya. Sekian paparan saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menutup kamera, menutup share screen. Baik, Miss Mala, jazakillahu khairan atas sharing sessionnya kali ini. Oke, Ibu dan Bapak sekalian, Masya Allah ternyata sharing session kali ini sangat berkesan ya, karena memang kurikulum Merdeka ini
perlu diadakan di setiap sekolah. Sebelum kami tutup, sebelumnya ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ibu Hanifah Fauziana. Kepadanya kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dengan Hanifah Fauziana. Sebelum Ibu dan Bapak meninggalkan Zoom, saya akan menyampaikan bahwa sebagai tindak lanjut dari sharing session kali ini, mohon untuk Ibu dan Bapak mengisi form presensi dan juga form feedback. Dan atas kehadiran dan kesetiaannya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan, Ibu Hanifah. Alhamdulillah sudah selesai sharing session kali ini. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dan kesalahan dari saya selaku host pada hari ini. Jazakumullahu khairan atas kehadiran Bapak dan Ibu pada sharing session kali ini.